pagi para pencari ilmu, salam semangat untuk kita semua. Di era digital saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar pagi ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Yoto selaku pemilik Bestpad Network. Yang saya hormati juga pemateri hebat pada pagi hari ini, seluruh serta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Guti Hernandez selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan dengan pembacaan doa. Yang kedua itu ada penyampaian materi. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Yang keempat ada penutupan dengan pengenalan profil Bestpad Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Adelwin Nugroho Liandi. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan doa ini nanti bisa berjalan dengan lancar webinarnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil فاتح لما أغلق والحاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فإنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم
Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Kispat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Jalil. Zat yang Maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan melindungi keluarga kami. Semoga dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun. Kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudahilah kiranya Kau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Adelwin atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Optimizing Scalability and Performance with OSPF yang akan disampaikan oleh Saudara Rahardian Masaid. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur Raise Hand dan Open Mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Rahardian, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Guti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi di sini kita akan sama-sama membahas, ya kita belajar bareng terkait SPF. Nah, sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu. Nah, ini biodata saya ya. Nama saya Radian Wasaid. Alamat domisili saya saat ini di Jalan Lombok 2, nomor 130, Sibedasari, Tangerang. Dan saya dari Semarang ya, lulusannya. Sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan non-formal di Best Plate Network Academy. Nah, berikut nomor telepon saya, email, dan LinkedIn gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, ini daftar topik yang akan kita bahas pada webinar kali ini. Ada 6 pembahasan. Yang pertama ada pengenalan OSPF, lalu ada basic OSPF, OSPF package, OSPF state, OSPF router, dan terakhir kita akan melakukan konfigurasi OSPF melalui Cisco Packet Tracer ya. Oke, kita lanjut ke bab pertama, yaitu terkait pengenalan OSPF. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu terkait routing ya. Jadi routing sendiri itu merupakan proses menentukan rute terbaik agar paket bisa sampai ke tujuan. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, apa bedanya topologi yang pertama ini dengan topologi yang kedua ya? Nah, topologi yang pertama itu dia tidak memerlukan routing protokol ya. Nah, nggak perlu ini routing protokol. Dia hanya cukup router aja di antara perangkatnya ini. Sedangkan ketika kita memiliki lebih dari satu router, nah kan lebih dari satu router ya. Nah, ini kita baru memerlukan routing protokol. Singkatnya seperti itu. Lalu ada 2 jenis routing yang sering digunakan, yaitu pertama routing statik dan kedua routing dynamic. Nah, kita langsung masuk ke perbedaannya aja ya, biar mungkin lebih mudah dipahami.
jika kita menggunakan routing statik, misal kita dari router 1 nih, ini sebagai sumbernya, dan ini sebagai destination-nya ya router 6. Nah, ketika kita menggunakan routing statik, kita mengkonfigurasi rutenya itu semua manual. Jadi ketika kita dari R1 ingin ke R6, nah kita harus tahu dia perantaranya mana nih, lewat mana. Nah, oh ternyata lewat R2, ternyata lewat R3, ternyata lewat R4, ternyata lewat R5. Nah, ini mungkin baru 4 router ya. Coba bayangkan kita memiliki banyak router. Nah, ini kan nggak efisien ya. Belum lagi kita juga harus konfigurasi sebaliknya. Kita udah konfigurasi di R1. Nah, kita juga harus konfigurasi di R6 nih. Oh, kalau R6 mau ke R1 itu lewat mana aja sih? Nah, ternyata lewat R2 sini juga, lewat R3, lewat R4, lewat R5. Nah, ini tentunya nggak efisien dan apalagi di topologi yang besar. Nah, solusinya itu menggunakan routing dynamic gitu ya. Nah, kalau routing dynamic, kita cukup ini aja nih. Kita cukup mengiklankan gitu ya. Kita advertise yang directly connect network atau network yang terhubung secara langsung. Misal R1. Ini yang directly atau yang terhubung langsung mana nih? Berarti kan ini 10. Terus ini 10, 20, 30, 40. Nah, di R1 kita cukup konfigurasi ini aja. Nah, di R2 sama. Di R2 ntar berarti ada 10 dan 50 dan seterusnya. Intinya setiap router kita konfigurasi, kita advertise yang directly connected network atau network yang terhubung secara langsung gitu ya. Nah, nanti router yang menerapkan routing dynamic dia akan melakukan kalkulasinya secara otomatis. Jadi kita nggak perlu konfigurasi manual gitu ya. Misal dari R1 mau ke R6 harus lewat router mana, itu nggak perlu. Nantinya router secara cerdas gitu dia akan menentukan rutenya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini merupakan pembagian di routing dynamic ya. Dia dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada interior routing protocol. Yang kedua ada eksterior. Nah, interior ini mudahnya dia digunakan di dalam satu AS ya. Satu AS. Nah, dan ini digunakan di lebih dari satu AS. Nah, AS itu sendiri gampangnya mungkin bisa dianggap sebagai satu perusahaan gitu ya, atau satu organisasi. Nah, ketika di dalam satu lingkup organisasi yang sama, misal ada perusahaan yang sama gitu, nah dia cukup menggunakan interior aja. Akan tetapi ketika dia ingin berkomunikasi dengan perusahaan lain atau organisasi lain, nah dia baru memerlukan yang namanya exterior routing protocol. Nah, kita ini akan membahas OSPF yang mana OSPF ini dia termasuk ke interior routing protocol ya. Nah, nanti kita juga akan bahas terkait apa perbedaan dari distance vector dan link state gitu. Nah, kita masuk ke distance vector dan link state ya. Nah, distance vector itu dia metode yang hanya mengetahui arah dan jarak menuju suatu network. Nah, kurang lebih seperti gambar yang ada di kiri. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, nah kita hanya tahu, oh itu lewatnya mana, kanan berapa ratus meter gitulah kurang lebih. Oh ternyata lewatnya kiri berapa ratus meter gitu. Kita hanya tahu arah kanan, kiri, atas, bawah, dan jaraknya berapa sih. Nah, kita hanya tahu seperti itu. Sedangkan link state itu kayak Google Map. Nah, kita bisa tahu berdasarkan status setiap link. Nah, kita bisa lewat mana aja nih, lewat banyak. Nah, kita bisa lewat mana aja, bisa lewat jalur sini atas, lewat bawah, dan ini komplit ya. Dia tahu secara menyeluruh berdasarkan status setiap link gitu. Nah, ini terkait distance vector. Nah, misal kita dari R1 ingin ke R5. Nah, ini distance vector. Nah, dia bisa ada dua jalur. Dia bisa lewat atas dan dia bisa lewat bawah. Nah, ketika di distance vector, kita ambil contoh di RIP ya. Dia menggunakan perbandingan atau metrik yang namanya hop count atau loncatan. Jadi dari R1 ke R5, dia ada berapa loncatan nih? 1, 2, 3. Jadi dia ada 3 loncatan. Sedangkan kalau lewat bawah itu ada 2.
dari R1 ke R4, R4 ke R5. Nah, RIP itu dia akan memilih jalur bawah, yang mana jalur bawah ini lompatan routernya itu lebih sedikit. Padahal kalau kita lebih teliti ya, itu link antar router itu sebenarnya lebih bagus yang atas ya. Yang atas dia menggunakan gigabit Ethernet semua nih. Nah, sedangkan yang bawah itu hanya menggunakan fast Ethernet. Nah, kan tetapi di distance factor dia tidak peduli semua itu ya. Yang dia pedulikan adalah berapa lompatan router paling rendah gitu ya, paling sedikit. Nah, itu yang digunakan sebagai rute terbaik. Nah, di link state itu beda, dia ada kalkulasinya ya. Nah, ada kalkulasinya itu, ntar ada rumusnya juga, dan rumusnya nanti juga akan kita pelajari bersama. Nah, ini kita ambil contoh. Kita dari R1 ingin ke R5. Nah, ini kalkulasi semuanya. Ini kurang lebih nilainya 4 kalau lewat atas. Nah, ketika kita lewat bawah, ini 21. Nah, nantinya kalau di link state dia akan memilih yang cost-nya paling rendah. Artinya yang digunakan nanti adalah jalur yang atas gitu. Nah, jalur atas yang digunakan. Nah, jalur bawah ini hanya sebagai backup saja, kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih artinya link state tahu status tiap link? Nah, ini. Nah, jadi ketika R1 ingin ke R5, nah dia tahu semua nih, link dari R1 ke R2 berapa. Ada kalkulasinya, ada networknya berapa, terus interface yang digunakan apa, cost-nya atau nilai yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan berapa, statusnya apa, up atau down. Nah, dia itu tahu. Misal dari R1 ke R5, nah, dia bisa tahu nih R1 ke R2 berapa, terus dari R2 ke R3 berapa, R3 ke R5 berapa, terus R5 ke destinasi ini berapa. Nah, nantinya dia akan melakukan kalkulasinya secara otomatis ya, secara dinamis. Jadi dia emang benar tahu setiap link. Enggak beda dengan distance factor tadi. Distance factor dia hanya tahu arah dan jaraknya berapa gitu. Nah, ini merupakan beberapa karakteristik SPF. Yang pertama dia tipe routingnya link state seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Lalu ada algoritma routing yang merupakan metode yang digunakan. Dia menggunakan SPF. Lalu ada metrik, dia menggunakan cost namanya. Lalu ada hello interval. Ini merupakan pesan yang dikirim ya untuk agar network itu bisa saling membentuk adjacency gitu ya atau membentuk hubungan. Nah, itu setiap 10 detik. Lalu ada date intervalnya 40 detik, terus nilai AD 110. Ini merupakan row banding yang digunakan jika suatu router memiliki routing protokol yang berbeda. Lalu ada authentication-nya dia juga ada juga. Nanti kita akan bahas. Lalu dia ini ada konsep area gitu. Oke. Kita langsung lanjut ke topik selanjutnya terkait basic OSPF. Ini merupakan cara kerja OSPF ya. Nah, router itu akan mengirim hello paket. Ini multicast ya. 224005 ini multicast. Jadi dia hanya dikirim ke sesama router yang mengaktifkan OSPF saja. Nah, ini tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar adjacency router terbentuk. Nah, ketika adjacency router terbentuk, nah dia baru bisa saling mengirimkan informasinya gitu ya. Nah, lalu ketika di jaringan broadcast seperti yang topologi yang di sebelah kanan, nah dia menggunakan multicast titik 6. Nah, jadi beda ya. Nah, tujuannya apa sih? Nah, dia itu bertukar LSA. Mudahnya seperti ini. LSA itu merupakan informasi suatu network gitu ya. Nah, sedangkan LSDB ini berisi kumpulan LSA gitu. Nah, jadi network itu dikumpulkannya di LSA dan LSA itu tipenya banyak. Nah, dia akan ditampung gitu ya. Akan membentuk LSDB nantinya atau membentuk yang namanya database. Nah, ini semua akan menjalankan algoritma SPF yang tadi. Nah, lalu di OSPF ini ada router ID. Nah, dia itu merupakan pengenal suatu router ya yang menjalankan OSPF.
Dia formatnya 32 bit seperti IP address, cuman dia bukan IP address ya. Lalu dia digunakan dalam pertukaran informasi OSPF dan dia digunakan dalam pemilihan DR dan BDR tadi. Nah, dia ada pemilihannya. Yang pertama dia akan memilih yang router ID manual. Nah, jadi dia akan menjadi prioritas awal itu ya. Lalu kedua dia memilih IP address ketika kita tidak mengkonfigurasi manual, dia akan memilih di IP address interface loopback tertinggi. Nah, jika kita tidak mengonfigurasi IP address interface loopback, nah ntar dia akan menggunakan interface fisik yang tertinggi. Cuman ini ada catatan yang aktif. Jadi ketika tidak aktif ya berarti dia tidak akan dipilih gitu. Nah, ini gimana cara kita tahu router ID-nya? Bisa dengan command show app protocols. Nah, ini kita dapatkan router ID-nya 1.1.1.1. Kita bisa konfigurasi manual ya. Lalu kita bisa clear SPF prosesnya dan nantinya router ID akan berubah. Nah, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, lalu ada DR dan BDR. Nah, DR dan BDR ini hanya dilakukan ketika kita menggunakan jaringan broadcast atau gampangnya yang melalui perantara switch gitu ya di tengah-tengah. Seperti ini nih switch. Nah, ada DR, BDR, DR other ya. Nah, apa sih fungsinya? Jadi router itu di jaringan broadcast dia tidak perlu adjacency penuh dengan seluruh router. Artinya dia tidak perlu mengirimkan informasinya ke semua router ya. Dia cukup mengirimkan ke DR dan BDR-nya saja. DR dan BDR itu anggap aja seperti ketua dan wakil ketua gitu. Jadi dia yang ada murid ingin mengirimkan informasi, nah murid itu hanya cukup mengirimkan ke ketua dan wakil ketuanya aja. Dia nggak perlu kirim ke yang lain. Nah, dari ketua dan wakil ketua tersebut, nah nantinya baru disampaikan ke murid yang lain. Ya, ini pemilihan DR dan BDR itu pertama berdasarkan priority interface tertinggi, defaultnya 1, lalu dia ada router ID tertinggi. Nah, ini yang akan menjadi DR itu yang R2. Kenapa? Karena dia prioritinya itu lebih tinggi daripada daripada router lain. Ya. Dia akan menjadi DR. Sedangkan router 2 itu dia akan menjadi BDR. Walaupun kalau kita lihat itu kan router ID-nya yang paling tinggi yang router 4. Akan tetapi prioritas pertama yaitu tetap yang priority tertinggi gitu, seperti yang tadi. Nah, ini bagaimana cara kita mengetahui DR dan BDR-nya? Kita cukup cek aja show IP SPF neckbar. Nah, ini nanti terlihat neckbar-nya priority-nya berapa, lalu statusnya apa gitu ya. Nah, nah ini lebih detail lagi kita bisa mengetahui dari interface show IP OSPF interface. Nah, ini kita bisa tahu priority-nya berapa gitu. Dan ketika kita ingin mengubahnya, kita bisa masuk ke interface terlebih dahulu dan kita ubah priority-nya. Lalu ada OSPF metric. Nah, metric sendiri itu digunakan untuk menentukan jalur terbaik dari beberapa jalur menuju destinasi yang sama gitu ya. Dan dia dilakukan pada routing protokol yang sama. Jadi dia merupakan pembanding ketika suatu router itu memiliki destinasi yang sama. Nah, di OSPF itu metric dinamakan sebagai cost. Nah, nilai cost yang paling rendah itu akan menjadi jalur terbaik nantinya. Nah, lalu ada pertanyaan gimana ketika nilai cost-nya itu sama ya? Nah, dia nantinya akan membentuk load balance atau ntar dibagi lah. Ada yang lewat atas, bawah gitu. Nah, nilai cost ini didapatkan dari perhitungan reference bandwidth, defaultnya 100 dibagi interface bandwidth, yang mana reference bandwidth ini nantinya bisa kita ubah ya. Nah, lalu yang terakhir penempatan nilai cost bukan pada link antar router bukan, tapi melainkan interface tiap routernya. Nah, misal ini cost-nya sama nih. Nah, jadi ntar akan dibagi. Oh, ada yang lewat R2, ada yang lewat R3, ada yang lewat R4, ada yang lewat R5. Nah, itu merupakan load balance ya. Jadi dia akan membagi paketnya
dengan nilai yang sama melalui router yang berbeda gitu. Nah, ini cara kita mengetahui metrik itu seperti ini ya. Kita bisa masuk ke show IP route SPF. Nah, ini bagian sebelah kiri, ini ada dua bagian ya. Yang kiri, nah ini administrative distance. Dia untuk membandingkan antar routing protokol yang berbeda. Nah, lalu dia ada metrik. Nah, metrik ini untuk membandingkan routing protokol yang sama ya. Nah, nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, reference bandwidth itu bisa diubah ya. Cara mengubahnya, kita masuk ke konfiguratornya dulu, lalu kita ubah reference bandwidth-nya. Ini mbits ya, megabits satuannya. Lalu OSPF itu bekerja menggunakan konsep area. Nah, area sendiri itu cara yang digunakan OSPF untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar mudah dikelola ya. Jadinya ketika kita melakukan pengelolaan itu lebih mudah karena ada yang namanya area. Nah, jadi router yang terlalu banyak dalam sebuah jaringan itu dapat dipecah menjadi beberapa area gitu. Nah, misal kita memiliki 100 router. Nah, itu bisa dipecah menjadi 50 router di area yang berbeda gitu. Nah, tujuan area itu sebenarnya untuk mengurangi penyebaran LSA, terutama tipe 1 dan tipe 2. Kita tidak akan membahas lebih jauh ya, tipe 1 dan tipe 2. Lalu setiap router hanya akan mengirimkan LSA tipe 1 dan 2 ke router lain yang berada dalam satu area. Dan dia nanti tidak akan mengirimkan ke area lain. Jadi dia mengirimkan ke area yang sama ya. Jadi dia mengirimkannya ke area yang sama dari area 1 dari router ini. Dia kan punya dua area ya, area 1 dan area 0. Nah, dia cukup mengirimkan ke area yang areanya dia aja gitu. Nah, dia tidak akan mengirimkan langsung ke area lain. Hanya ke neighbor-neighbornya aja atau tetangganya aja. Nah, area di SPF itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada backbone area, area 0. Nah, ini wajib ada dalam SPF. Nah, dan jika menerapkan SPF single area, maka area tersebut harus area 0 ya. Lalu jika menerapkan multi area, maka area 0 itu harus ada karena sebagai penghubung antara area yang berbeda. Jika tidak ada area 0, nah nanti tidak akan jalan SPF-nya ketika di multi area ya. Lalu ada regular area. Nah, ini area selain backbone atau area selain 0. Nah, ini sebenarnya ada banyak jenis dan kita nggak akan terlalu dalam membahasnya. Cuman ini ada pengenalan aja. Ini ada standar area, stub area, totally stub, no stub, NSSA, dan totally stubby NSSA. Jadi ada banyak special area ya. Oke, kita lanjut di SPF package ya. Setiap router yang menjalankan routing protokol itu akan melakukan pertukaran paket khusus yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar routernya. Di USPF dia menggunakan 5 paket untuk bertukar informasi routing. Ada hello paket, ada DBD, ada LSR, LSU, dan LSX. SPF nanti juga akan dienkapsulasi atau diberikan informasi tambahan gitu ya di field-fieldnya, di bidang-bidangnya. Nah, protokol ID ini yang 89 ini dan OSPF paket types ini hanya ada di OSPF paket, nggak ada di paket-paket lain. Nah, dan di OSPF paket itu terdiri dari header, OSPF header, dan OSPF message. Message itu yang tadi ya, yang hello, DBD, LSR, LSU, dan LSX. Oke, di OSPF paket ini terdiri dari ada link header, itu berisi source, ini ya, link header, dia berisi source and destination yang MAC address. Lalu di IP header dia berisi IP address yang multicast juga ya tentunya. Nah, di OSPF paket ini dia diisi dua bagian nih. Yang pertama ada header dan message. Nah, header sendiri itu kalau kita gali lebih dalam, itu isinya seperti ini ya. Ini akan selalu ada di dalam OSPF paket. Nah,
Di sini ada beberapa informasi, misal ini OSPF versi berapa? Oh, versi 2. Tipenya apa? Oh, tipenya yellow packet. Terus lalu ada source OSPF-nya dari mana? Areanya menggunakan area berapa? Apakah ada autentikasi atau tidak gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini OSPF message yang tadi ya. Ini analogi mudahnya seperti ini. Yellow packet itu ketika kita ingin menanyakan gitu lah. Halo, siapa di sana gitu. Kita nanya, yang di sana siapa sih sebenarnya? Nah, di BD, nah itu dia memberikan informasi. Oh, ini tuh daftar isi saya gitu. Nah, lalu LSR tuh mau minta, bisa nggak sih diberikan detail informasi ini dari DBD tadi? Nah, LSU itu memberikan detailnya. Nah, ini nih informasi yang Anda butuhkan tadi gitu. Dan LSX itu penerimaan gitu ya. Jadi kayak pengakuan bahwa oh, terima kasih saya sudah menerima informasi dari Anda gitu. Nah, ini loh paket. Nah, ini digunakan untuk membentuk dan memelihara adjacency dengan router lain. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, adjacency itu digunakan agar router itu bisa saling mengirim informasi. Ketika adjacency tidak terjadi, maka tidak akan terjadi pertukaran informasi gitu ya. Nah, hello paket itu dikirim secara multicast menggunakan IP address 224.0.0.5 dan 224.0.0.6. Ini khusus untuk yang jaringan broadcast ya, yang ada pemilihan DR dan BDR. Lalu ada hello interval, ini merupakan selang waktu pengiriman hello paket. Nah, ini 10 detik. Nah, lalu date interval itu seberapa lama network akan dipertahankan jika tidak menerima hello paket. Jadi ketika sebuah router itu tidak menerima hello paket selama 40 detik, nah dia nanti akan terputus. Dia tidak akan menganggap router lain itu sebagai tetangganya. Yang mana itu berarti dia tidak akan saling bertukar informasi gitu. Lalu ada DB paket. Nah, ini merupakan rangkuman dari LSDB. LSDB itu tadi kan database ya, database yang berisikan LSA. Nah, DBD itu merupakan rangkumannya aja. Jadi kayak ya rangkumannya aja gitu. Nah, DBD ini dikirimkan ke NECBAR itu untuk tujuannya membandingkan LSDB antar router dengan NECBAR. Misal ada dua router. Nah, itu router A dan router B. Nah, itu hanya akan membandingkan antara kedua router itu. Nah, ketika LSDB-nya ada informasi yang kurang, nah nanti akan dikirim gitu ya. Nah, ini DBD sendiri tuh dikirimkan saat pertama kali router dikonfigurasi SPF. Lalu di dalamnya itu ada informasi penting, itu ada LSA header dan dia nanti dikirim secara unicast ya. Nah, ini ada LSA tipe 1 nih. Nah, lalu ada LSR ya. Ini digunakan untuk minta informasi tadi. Nah, tadi kan di BD dia rangkuman LSDB. Nah, semisal router lain itu dia memiliki informasi yang kurang, nah memintanya itu menggunakan yang namanya LSR. Nah, parameternya juga sama dan dikirim secara unicast juga. Lalu ada yang keempat, LSU paket. Ini merupakan update ya, balasan dari LSR tadi. Ya. Dia dikirimkan secara unicast ketika ada LSR dulu. Kalau tanpa LSR dia akan multicast. Nah, dia nggak hanya dikirimkan saat ada LSR aja. Kalau tidak ada LSR, nah dia tetap akan dikirim secara periodik. Nah, rentang waktunya itu 30 menit ya. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini isi-isi ini, ini bisa teman-teman coba menggunakan Wireshark ya. Dan terakhir ada LSR. Nah, dia itu sebuah paket yang memberitahukan kepada rute pengirim gitu bahwa LSO-nya itu sudah diterima. Jadi kayak pengakuan gitu kayak oh oh pak ini udah nyampe ke saya gitu. Informasinya udah nyampe ke saya. Dikirim secara unicast ketika point to point dan multicast di broadcast. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya terkait SPF state ya. Nah,
SPF state itu merupakan tahapan yang dilalui oleh router SPF saat membangun hubungan dengan router lain untuk berbagi informasi. Nah, ada 7. Nah, cuma dibagi 2. Pertama ada establish, naik per adjacency, dia jadi membentuk adjacency, membentuk hubungan. Setelah hubungan ini terbentuk, nah dia ntar baru sinkronis atau saling bertukar informasi gitu. Ada 7 ya. Pertama ada downstate. Nah, ini kondisi awal sebelum ada komunikasi antar router. Jadi router 1 itu mengirimkan ke router 2 hello paket tadi. Berapa router ID dari router 1 dan router ID tetangganya itu masih belum tahu. Nah, ini itu ketika router itu R2 udah menerima nih hello paket, tapi dia belum router ID-nya dia sendiri itu belum tercantum ke hello paket tadi. Nah, itu namanya init. Lalu di two-way itu mirip ini, kan, tapi router itu sudah saling mengetahui router ID-nya masing-masing. Ya. Router 2 ini dia router 1 ini dia udah tahu router ID-nya dan router 2 ini sudah tahu juga router ID-nya berapa gitu. Nah, ini ada yang kebalik ya router ID-nya ya. Jadi router 1 itu dia tahu router ID-nya sendiri dan router 2 dia tahu router ID-nya sendiri. Nah, semua kondisi itu sudah terpenuhi ya kalau sudah sampai to state sehingga nantinya router bisa saling mengirimkan LSA gitu, melakukan pertukaran LSA. Nah, di two-way state sendiri itu tadi juga akan dilakukan pemilihan DR dan BDR di broadcast ya. Lalu ada Xstart. Nah, itu router sudah siap bertukar informasi LSDB. Nah, sebelumnya itu akan dilakukan pemilihan master dan slave. Itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menentukan router mana yang memulai proses pertukaran LSDB. Nah, router yang menjadi master, dia akan melakukan pertukaran terlebih dahulu. Dan router yang menjadi master itu ditentukan dari mana? Nah, itu dari router ID yang tertinggi. Nah, ini router udah saling bertukar informasi ya. Dan lalu ada loading. Ya, ini kalau di exchange tadi dia bertukar DBD ya. Saya punya ini, saya punya itu, dan di loading dia akan mengirim LSR ya. LSA mana yang belum diterima, belum pun dipunyai gitu ya. Dan default ini adalah keadaan ketika antara kedua router itu sudah memiliki database yang sama. Nah, router itu akan terus berbagi LSA saat ada perubahan network agar memastikan setiap router itu LSDB-nya sama ya. Jadi biar update terus. Yang terakhir, ini ada SPF router. Nah, jadi setiap router SPF itu perannya banyak ya, bisa masing-masing juga. Dan setiap router SPF itu juga bisa memiliki lebih dari satu peran. Pertama ada internal router, yang kedua ada backbone router, yang ketiga ada ABR dan ASBR. Internal router itu router yang seluruh interface-nya berada pada area yang sama. Nah, ini kan areanya nol semua. Nah, ini berarti internal router semua. Nah, gambar yang topologi kanan ini area 0, ini di internal router nih. Nah, yang sesama area 1 dia juga internal router. Router yang ada di area sama itu merupakan internal router. Nah, backbone router itu dia minimal memiliki satu interface pada area 0. Gambar topologi sebelah kiri ini tentunya backbone router karena dia di area 0 semua. Dan dia di sini topologi sebelah kanan. Nah, ini ada 3 backbone router karena ketiga inilah yang memiliki interface yang ke arah area 0. Sedangkan yang lain enggak. Lalu ada ABR. ABR ini dia router yang menghubungkan antara backbone area dan regular area gitu. Jadi ada 2 ya. Nah, ini dia menghubungkan. Nah, dia menghubungkan
area yang sebelah kiri ini dia menghubungkan area 0 dan area 1, sedangkan yang di kanan ini menghubungkan area 0 dan area 2 gitu. Nah, ini dinamakan sebagai ABR. Jadi dia menghubung antara backbone area dan regular area. Nah, ABR ini dia hanya ada di multi area, artinya ada di area yang lebih dari satu, dan dia tidak ada di single area. Ya, ASBR itu merupakan router yang menjadi penghubung antara jaringan OSPF, nih jaringan OSPF dengan external network atau routing protokol selain OSPF. Nah, dia menjadi penghubungnya. Nah, penghubungnya yang mana? Penghubungnya dia yang mengaktifkan routing protokol yang berbeda tadi, yaitu yang di sini nih, ASBR nih. Dia mengaktifkan SPF dan dia juga mengaktifkan yang namanya static routing. Oke, di yang terakhir kita akan sama-sama masuk ke konfigurasi OSPF ya. Nah, ini konfigurasinya, konsep single area OSPF. Nah, kita hanya perlu mengadvertise network. Nah, advertise network tadi itu kita hanya perlu memperkenalkan directly connected network ya. Network yang terhubung secara langsung yang dimiliki suatu router ke router tetangganya. Nah, kita cukup masukkan ini aja. Nah, ini contoh labnya. Kita coba sama-sama ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan ada ini single area yang sebelah kiri ya. Di sini saya sudah mengkonfigurasi IP address ya. Ini kita cukup konfigurasi IPF-nya saja. Terus SPF seperti tadi. Router SPF 1, network. Ini networknya ini nih. Nah, lalu ini wildcard mas ya, bukan subnet mas. Wildcard itu kebalikannya. Jadi ini kita isi kebalikan dari slash 24. Slash 24 kan biasanya gini ya. Nol. Nah, ini kebalikannya. Artinya nanti 255-nya yang di akhir gitu. Area berapa? Area 0 ya. Sama seperti ini. Lalu kita aktifkan juga loopback-nya ya. Kita lanjut ke router 2 ya. Masuk ke router SPF 1. Ini nggak harus sama ya. Yang harus sama adalah areanya. Dan 0 langsung up nih. Kita cek. To show kita enroll lah. Show IP SPF number ya. Udah up nih. Nah, yang per ID-nya ini router ID-nya lawan. Nah, router ID-nya itu 111 ya. Seperti dia menggunakan router ID dari loopback ya. Nah, kita coba contoh buka di R1 ya. Nah, di router 2 dia menggunakan loopback 2222 sebagai router ID-nya. Nah, jika ingin tahu lebih detail, itu bisa show IP USB database. Nah, kita bisa tahu lebih detail nih. Nah, kalau ingin tahu lebih detail lagi, nah ini bisa ditambah database, terus LSA-nya yang mana? Nah, LSDB itu yang ini nih, LSDB. Nah, ini LSDB nih. Nah, LSDB. LSA itu yang seperti ini nih. Kayak Nah, LSA ini dia berisi network ya. Seperti ini satu, berisi dua network, informasi network gitu. Ini udah bisa up. Coba kita show IP route SPF. Nah, jadi dia udah ada loopback-nya ya. Loopback ini kita jadikan sebagai klien ya. Kita coba ping. Nah, ini bisa ya. Ini contoh di single area.
Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini di multi area. Sebenarnya sama sih, tidak terlalu berbeda. Yang membedakan itu areanya aja. Jadi perbedaannya adalah dia menggunakan area yang berbeda gitu. Ya seperti contoh di router OSPF 1 yang atas dia area satu semua, yang bawah dia ada tiga area, area 0, area 1, area 2, dan yang ketiga dia ada dua area, ada area 2 semua. Dan kita masuk ke sini ya. Nah, lebih topologinya seperti ini. Jadi kita masuk ke router yang menjadi APR terlebih dahulu ya. Kita masukkan ke ini dulu. Nah, masukkan loopback-nya terlebih dahulu. Loopback-nya kita masukkan terlebih dahulu. Loopback yang ini ya, ke area 0. Lalu yang mengarah ke area lain juga kita masukkan ya. Ada yang di area 1 dan di area 2. Ini area 0 ini dia harus ada karena kalau ketika dia tidak ada, dia OSPF-nya tidak akan jalan antara multi area yang network. Ini area 1 ya. Masuk ini. Ini di area 2. Nah, kita berkonfigurasi ke yang lain. SPF 1 kita tes dulu loopback-nya area 1 ya. Lalu IP address antara router ya. Di area 1 juga kita akan tes area 1. Nah, ini udah up ya. Nanti kita akan periksa nanti ya. Masuk ke router 3 terlebih dahulu. Area SPF 1. Kita masukkan loopback-nya juga. Area 2 ya. Area 2. Kita tunggu ya. Kita tunggu coba di router 2. Nah, udah up semua nih. Tapi kita bisa cek ke IP SPF network. Nah, ini ada dua network. Yang pertama network 111 ini router 1 dia karena dia menggunakan loopback ke trace 111, dan yang sebelah yang router 33 ini dia merupakan router 3 ya. Karena dia menggunakan loopback address 333. Kita coba cek show IP root APF. Nah, dia udah tahu nih loopbacknya berapa. Coba kita ping loopbacknya ya. Oke, oke, udah aman. Nah, ini di R1 dia naik tetangga dengan router 2 ya. Nah, ini ketika kita mengecek di router 1 atau router 3 itu ada
OIA. Nah, OIA, IA-nya sendiri dia itu artinya interarea ya. Jadi area yang berbeda. Nah, dua ini dan 33 maupun 20 ini kan dia udah tidak di area 1 ya, melainkan dia ada di area 0 dan area 2. Makanya ini ada IA, interarea gitu. Kalau kita pun juga bisa juga. Habis seperti itu ya. Nah, ini merupakan topologi sederhana dari multi area dan tadi ya single area dan multi area. Perbedaannya itu hanya di peletakan areanya saja. Untuk pengaturan yang lain sama. Kita lanjut. Nah, lalu ada OSPF Passive Interface. Dia tujuannya untuk mencegah pengiriman hello paket ya. Nah, router nantinya tidak akan membentuk adjacency pada interface tersebut. Nah, dia dikonfigurasinya kita masuk ke router OSPF-nya dulu dan nanti kita ketikkan gitu ya passive interface. Nah, dia mengarah ke interface berapa gitu. Nah, network yang terhubung pada passive interface itu tetap akan diatur tes ke router lain. Nah, biasanya passive interface itu dikonfigurasinya pada interface yang mengarah ke client dan ke loopback gitu. Nah, ini merupakan OSPF authentication. Nah, ini digunakan untuk membentuk adsensi, cuman lebih aman gitu karena kita harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Passwordnya harus sama ya. Dan di USPF dia ada dua mode authentication. Yang pertama ada plain text itu tanpa password, lalu ada MD5. MD5 maksudnya bukan tanpa password tapi tidak dienkripsi gitu. Jadi passwordnya ntar kelihatan. Ketika di MD5 dia lebih secure ya, lebih aman. Yang kurang lebih seperti ini. Ketika kita menggunakan plain text kurang lebih seperti ini ya. Kita masuk dulu ke interface-nya, lalu kita ketikkan IP SPF authentication, lalu key-nya, dan kita masukkan passwordnya. Nah, tampilan website-nya seperti ini ya. Kita tahu ini type-nya simple password, itu plain text, dan passwordnya itu 123 ini. Nah, lalu di MD5 ini ada perbedaan. Sama-sama masuk ke interface terlebih dahulu, cuman pengetikannya berbeda. Nah, ini kita harus mengetikkan IP OSPF authentication, message digits, dan nantinya kita masukkan juga passwordnya. Nah, ini tampilan website-nya kurang lebih seperti ini. Tipe autentikasinya dia kriptografik ya, dia lebih secure MD5 ya, dan dia tidak menunjukkan password. Nah, ketika di plaintext tadi dia ketahuan ya, password yang dimasukkan adalah 123. Nah, ini tentunya kurang aman ya. Nah, ketika di MD5, nah dia diacak nih, di random, sehingga kita tidak tahu password yang sesungguhnya itu apa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sama router ID yang seperti tadi. Ini merupakan cara kita mengetahui router ID dan mengeceknya itu mengubahnya seperti apa gitu. Lalu ini ada DR dan BDR juga. Dan ini metrik ya. Untuk kita membaginya, cara mengubah metrik itu reference bandwidth-nya seperti apa nih? Ini ada. Nah, oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk waktunya selanjutnya akan saya kembalikan kepada host kita, Saudara Kuti. Luar biasa, terima kasih kepada Saudara Rabian atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, tampaknya ada yang bertanya dari Mas Adelwin. Izin bertanya, Mas, di OSPF kan maksudnya ke algoritma link state. Dan selain itu saya pernah baca ada juga LS. Nah, perbedaan dari OSPF dan YSYS itu apa? Dan implementasi di real industrinya bagaimana? Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan dijawab oleh
pemateri itu Saudara Rahardian. Kepada Mas Rahardian dipersilakan. Oke, sebenarnya mirip ya SPF dan ASIS. Walaupun memang salah satu mereka berdua mempunyai kelebihan masing-masing. Cuman emang perbedaannya yang biasanya perbedaan lebih ke implementasi ya. Kalau di USB, kalau di SIS itu biasanya lebih ke arah ISP. Nah, biasanya kalau ISP itu menggunakan SIS ya. Nah, kalau di SPF, nah dia bisa lebih fleksibel lagi. Sebenarnya itu aja yang saya ketahui ya. Untuk implementasinya seperti itu kurang lebih. Kalau di SS dia lebih ke arah ISP gitu. Maaf, untuk dari jawaban dari materinya, bagaimana Mas Delun? Apakah dari jawabannya udah bisa dimengerti apa tidak? Oke, terima kasih ya Mas Delun atas pertanyaannya. Jika ada yang masih ingin bertanya, silakan di kolom Zoom atau gunakan raise hand-nya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke cara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpac Network yang akan dibawakan oleh Saudara Alif Ahmadin Nizat. Kepadanya, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Guti untuk waktunya dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alif Ahmadinizad. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan Bestpac Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah, kita di sini akan berkenalan dengan profil Bestpac Network itu seperti apa, visi misi kami itu seperti apa, lalu spesialis kami itu bergerak di bidang apa, lalu ada service kami, lalu ada mengapa harus memilih kami, lalu untuk brand apa saja yang sudah kami support, lalu klien siapa saja sih klien udah yang sudah bekerja sama dengan kami, lalu ada tim-tim kami yang sudah mendapatkan sertifikasi internasional, dan yang terakhir yaitu kontak kami. Langsung saja, yang pertama yaitu Bestpac Network itu dia adalah perusahaan yang didirikan sejak tahun 2016. Nah, kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Kami telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dalam memberikan pelayanan mulai dari perencanaan, implementasi, terus ada pemeliharaan jaringan, bahkan infrastruktur IT-nya. Nah, lalu di sini ada visi misi kami. Yang pertama yaitu visi kami yaitu menjadi penyedia solusi IT yang terkemuka, yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan dengan serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Nah, lalu di sini misi kami yaitu yang pertama memberikan solusi IT terbaik dalam data center, network security, IT training, dan IT consulting. Nah, yang kedua yaitu mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua layanan kami. Yang ketiga yaitu mendukung pengembangan SDM IT melalui program pelatihan bersertifikasi. Lalu yang keempat yaitu membangun kepercayaan klien dengan solusi yang sesuai kebutuhan bisnis mereka. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu memberikan tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi. Nah, lanjut. Di sini spesialis kami. Di Bestpac Network ini memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan Anda. Mulai dari komputer network, kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer. Nah, mulai dari desain hingga implementasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Mulai dari memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat, dan yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu network cabling.
Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Kami juga bisa memberikan sertifikasi pada network cabling di organisasi Anda. Lalu yang ketiga yaitu ada cyber security. Nah, keamanan cyber ini merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami mendukung data dan sistem Anda dari berbagai ancaman, seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja sama untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Nah, lalu yang keempat, yaitu ada data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang, mengelola data center yang telah mendukung kebutuhan bisnis dengan Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Nah, one stop solution kami yaitu kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda, mulai dari desain, implementasi, support dan maintenance, consulting, lalu ada training, dan yang terakhir ada supply material. Layanan kami yaitu ada 5. Yang pertama yaitu consulting. Layanan consulting kami ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dengan nasihat ahli kepada perusahaan Anda dalam hal perencanaan, desain, dan implementasi. Infrastruktur IT yang optimal, kami membantu Anda dalam merancang solusi yang sesuai dengan tujuan bisnis Anda dan memastikan bahwa teknologi yang dipilih ini dapat mendukung pertumbuhan bisnis Anda secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya stuck di situ ya. Lalu yang kedua yaitu training. Kami juga menyediakan berbagai program pelatihan bersertifikasi untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing, ada mic routing, CCIE, lalu ada Ruiji, dan masih banyak lagi. Ini sudah termasuk internasional ya. Kami bahkan sudah sampai ke Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain. Lalu yang ketiga yaitu implementation. Layanan implementasi kami memastikan bahwa solusi IT yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dapat diimplementasikan dengan lancar. Kami bekerja dengan tim yang berpengalaman untuk memastikan bahwa setiap proyek terlaksanakan dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, lalu yang keempat yaitu managed service. Dengan managed service, kami menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem IT yang secara berkelanjutan. Layanan ini memastikan bahwa infrastruktur IT Anda tetap berfungsi dengan optimal dan bebas dari masalah, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis Anda tanpa harus khawatir dengan masalah teknis. Lalu yang terakhir yaitu outsourcing. Kami juga menawarkan layanan outsourcing di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda. Layanan ini dapat mencakup perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan, serta memberikan dukungan ahli sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestpart Network berkontribusi untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Nah, di sini ada sertifikasi yang sudah kami dapatkan, seperti dari Urbane, dari klien kami yaitu dari Kominfo, lalu ada dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, lalu dari Menteri Keuangan juga, dari EPI, lalu ini Kominfo lagi. Nah, ini masih banyak lagi ya. Ini contoh dari
klien-klien yang sudah bekerja sama dengan kami dari segi perusahaan perusahaan dari segi perusahaan negeri dan lalu dari segi swasta juga. Ini adalah dokumentasi-dokumentasi kami dari segi training, ya, yaitu dari MPLS di Singapura, lalu training segmen routing V6 building di Singapura juga, lalu ada juga di Malaysia, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh dari implementasi kami juga, dokumentasi implementasi kami. Ini untuk dokumentasi outsourcing kami, itu bisa dilihat, bisa ada dari Metrocom, Prince, dan yang lainnya. Nah, kenapa sih harus memilih kami? Yang pertama, pengalaman sejak 2016. Jadi kami telah menangani berbagai proyek IT skala besar. Lalu solusi yang disesuaikan. Setiap bisnis memiliki kebutuhan unik dan kami menghadirkan solusi yang optimal sesuai kebutuhan Anda. Nah, lalu yang ketiga yaitu teknologi terkini, menggabungkan praktik terbaik global dengan pemahaman lokal untuk memberikan solusi inovatif. Lalu yang terakhir yaitu kepercayaan klien. Kami telah dipercaya oleh banyak instansi pemerintahan, BUMN, dan perusahaan swasta. Ini adalah brand-brand yang sudah mendukung kami. Ada dari global, yaitu Fortinet, Mikrotik, Juniper, Ruiji, H3C, ada Cisco, lalu ada Huawei juga. Ini adalah contoh dari klien-klien yang sudah bekerja sama dengan kami. Ada dari OJK, TNI, Polri, lalu ada dari Mabes Polri juga, Kominfo, Telkomsel, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah contoh dari perusahaan-perusahaan swasta yang bekerja sama dengan kami juga, seperti dari Mizuho, Sisi Indocom, Nokia, Dana, Cimniaga, dan masih banyak perusahaan swasta yang lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sertifikasi yang telah didapatkan oleh anggota-anggota atau karyawan kami. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika Anda ingin menggunakan jasa kami. Kami sudah bersertifikasi mulai dari CCNA, CCNP, lalu ada Fortinet juga, HCN, dan Mikrotik, dan masih banyak yang lainnya. Baik, untuk menghubungi kami bisa melewati website kami yaitu www.bispatnetwork.com. Lalu untuk info ada info.bispatnetwork. Ada email yaitu info@bispatnetwork.com atau Anda bisa menghubungi kami secara offline dengan mendatangi kami di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang, Banten, Provinsi Banten. Nah, sebelum itu kami dari Bespak juga mengeluarkan buku nih. Buku ini adalah buku-buku terbaru kami yang baru-baru kami cetak ya. Nah, ini bisa di pre-order mulai dari 100.000. Yang pertama yaitu buku OSPF. Nah, ini ditulis oleh Bapak Danu Yoto, seorang CCIE-RS. Beliau adalah orang yang sangat hebat. Nah, kalau pre-order sekarang, apa sih benefit yang bisa didapat? Nah, kalau Anda pre-order sekarang, benefit yang bisa Anda dapatkan yaitu diskon sebesar 10%, lalu ada gratis 100% gratis ongkir sampai rumah ya. Nah, untuk kontaknya bisa menghubungi ini
di 0819 9144 8413 untuk nomor WA, atau kalian lebih suka untuk menghubungi via email bisa juga di sales@bestpartnetwork.com. Nah, di sini ada buku yang kedua yaitu dari segmen routing MPLS. Ini sama juga, pre-ordernya sebesar 100.000 dan benefit yang didapat yaitu bisa diskon 10% dan 100% gratis ongkir sampai di rumah. Kontaknya juga sama, bisa menghubungi 0819 9144 8413. Nah, untuk salesnya atau kalian bisa menghubungi via email di sales@bestpartnetwork.com. Nah, untuk buku yang ketiga nih, buku yang sebelumnya sudah habis terjual di pasaran. Ini adalah updatean dari buku workbook CCNA yang sebelumnya. Untuk pre-ordernya juga sama, yaitu untuk 100.000 per buku, dan benefit yang didapatkan diskon 10% dan 100% gratis ongkir sampai di rumah. Untuk kontaknya masih sama, yaitu di 0819 9144 8413, atau bisa melewati email yaitu di sales@bestpartnetwork.com. Nah, sebelum dilanjut nih, ada kami dari Bestpart juga mengadakan bisa training. Nah, tadi kan udah dibahas juga tuh, training dari Bestpart itu bisa memberikan training. Di sini di website bestpartnetwork.com ini bisa ada kelas juga nih ya, ada kelas juga mulai dari kelas Cisco, Mikrotik, Juniper, lalu ada Huawei. Nah, bisa dilihat semua. Masih banyak yang lainnya ya. Kita contoh satu nih, Cisco ya. Nah, di Cisco ini banyak nih sertifikasi yang bisa didapatkan atau materi yang bisa didapatkan. Ada mulai dari SR-V6, ada SR-MPLS, lalu ada CCNP, CCNA, dan masih banyak yang lainnya ya. Coba kita buka salah satunya deh. Nah, di sini mulai dari D2, D3, D4 sampai D5. Di sini bisa dilihat ada harganya juga. Untuk menghubungi bisa di via email sales@bestpartnetwork.com, dan kontak kami yaitu 0878 91 44 8413. Oke. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk menantikan webinar day 23 selanjutnya, yaitu dengan judul Optimize Your Network with AGRP Intelligent Routing Protocol, yang akan dibawakan oleh Mas Sofiatul Munawar. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Saudara Alif atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Saya Guti Hernandez selaku host beserta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Kedepannya kami akan perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.